Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kapijana Firdaus. Saya akan membuat tugas kelima, yakni membuat video pembahasan mengenai tugas 1, 2, 3, dan 4 untuk memenuhi portofolio kelas HR Staff gelombang ke-17. Untuk tugas pertama, di sini instruksinya adalah HR diminta untuk membuat PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu untuk karyawan baru PT MSDM Kopi Bahagia yang bernama Kang Koding. Nah, ini untuk template-nya saya tambahkan beberapa hal seperti keterangan bahwa dokumen penting PT MSDM Kopi Bahagia, dan di beberapa lembar saya berikan watermark. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada watermark PT MSDM Kopi Bahagia. Nah, kita langsung saja pembahasan di sini mulai dari nomor sekian tanggal 28 Februari 2022. Perjanjian ini di antara perusahaan PT MSDM Kopi Bahagia dengan karyawan atas nama Kang Koding. Untuk PKWT di sini intinya adalah keterangan-keterangan mulai dari hari dibuatnya PKWT, kemudian keterangan bahwa PKWT ini diantara siapa dengan siapa. Untuk PT MSDM Kopi Bahagia, lengkapnya seperti ini info-infonya. Kemudian dalam hal ini diwakilkan oleh saya sebagai HR, dan selanjutnya akan disebut sebagai perusahaan. Dan yang selanjutnya ada nama karyawan Kang Kodi untuk tempat tanggal lahir 16 Februari 1995. Dan selanjutnya untuk info-info alamatnya, miliknya, dan selanjutnya akan disebut sebagai karyawan. Nah, untuk PT MSDM Kopi Bahagia sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Dalam hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang lebih yang dapat berperan di bidang project manager. Bidang coding kita terima untuk menjadi project manager MSDM Kopi Bahagia. Untuk selanjutnya ini berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan: kesepakatan kerja, hak dan kewajiban, larangan karyawan, kemudian pekerjaan, si project manager, deskripsinya sudah ada. Saya membuat aplikasi hasil kopi yang bisa diakses mudah dari seluruh smartphone dengan operating system Android dan iOS. Untuk waktu kerjanya di sini sudah ada. Oke. Ini untuk upahnya dari keterangan katakan bahwa upahnya untuk Kang Koding ini sebesar 10 juta upah pokoknya. Nah, untuk berakhirnya perjanjian, karena Kang Koding ini kita kontrak selama 1 tahun, jadi mulai 1 Maret berakhir di 28 Februari 2023. 1 Maret 2022 sampai 28 Februari 2023. Selanjutnya pasal-pasal ada klarifikasi informasi kisah-kisah kerja, dan terakhir dibuka tanda tangan perusahaan dalam hal ini di Open Human Research karyawan atas nama. Oke, itu tugas satunya. Kita beralih ke tugas kedua. Tugas kedua adalah perhitungan upah Kang Koding di bulan November.
sampai Desember dibayarkan di bulan Desember. Kurang lebih 1 bulan. Keterangannya di situ NPWP belum punya, kemudian status pajak TK1 karena sudah kawin dan punya tanggungan 1 anak. Untuk upah pokoknya eh, dimasukkan di sini 10 juta, tunjangan tetap 3 juta, tunjangan tidak tetapnya 25.000 per hari. Nah, untuk selanjutnya ini perhitungannya, langsung saja dia ada keterangannya. Ini untuk jika pekerja tidak punya NPWP yang dipakai yang sebelah kanan, saya tinggal dimasukkan saja. Nah, pada akhirnya dapatlah upah dibayar pekerja sebesar 12,114.700 setelah potongan upah dari DP 21, iuran JHT, iuran jaminan pensiun, iuran BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita bergerak ke tugas ketiga. Tugas ketiga adalah membuat info atau draft lowongan kerja untuk sosial media spesialis. Kita buka dulu filenya. Sosial media spesialis. Nah, sini ini yang sudah saya buat sendiri. We are hiring social media specialist untuk kriteria yang saya untuk job spec-nya yang dilakukan atau kriteria yang dicari adalah pria atau wanita maksimum 30 tahun pendidikan minimal D3. Karena menurut saya untuk social media specialist bisa dari jurusan mana saja, diutamakan yang memiliki pengalaman 1 tahun di bidang yang sama, fresh graduate atau welcome, kreatif dan up to date, menguasai software video editing dan visual design, memiliki kemampuan copywriting dan SEO, dan aktif di berbagai macam sosial media. Persyaratan CV, surat kabar video, kirimkan berkas Anda ke HRD MSDM kopibahagia@gmail.com, deadline sampai 30 Desember 2022. PT MSDM Kopi Bahagia. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang program LND untuk karyawan MSDM Coffee. Nah, disampaikan bahwa program learning dan development yang ingin dilakukan adalah program learning and development agar karyawan MSDM Coffee bisa mengerti tentang aktivitas penjualan secara online. Karena apa? Kita lihat dulu. Di sini ketika ada permintaan seperti itu dari owner, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Kita melakukan TNA, Training Need Analyze. Apakah benar-benar hal tersebut dibutuhkan atau tidak? Di sini ada 5 tahap sesuai dengan yang kemarin disampaikan. Yang pertama tahap 1, identifikasi. Ternyata ada masalah, MSDM Coffee mendapatkan keluhan dari klien yang merasa sulit untuk mendapatkan produk MSDM Coffee sebab selalu kehabisan. Dalam ceritanya kan produk kita sedang booming-boomingnya karena dibantu oleh beberapa selebgram, beberapa artis yang menyukai hal tersebut, sehingga peminat dari MSDM Coffee PHK menjadi sangat tinggi. Nah, di sisi lain, mulai banyak tawaran kerjasama dari marketplace dan aplikasi online. Yang kedua, HR melakukan tahap dokumentasi. Ini HR melakukan pengumpulan data. Akhirnya didapatkan temuan bahwa penjualan produk MSDM Coffee selama ini
hanya melalui toko fisik. Ya. Padahal iklan dan testimoni berkaitan dengan produk MSDN Coffee sudah bertebaran di dunia maya. Di sisi lain, jika MSDN Coffee bisa dijual secara online, profit perusahaan pun bisa jauh meningkat menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, HR akhirnya melakukan analisis. HR melakukan analisis terhadap kesiapan karyawan, melakukan ekspansi penjualan ke platform online, dan akhirnya diketahui bahwa karyawan MSDN Coffee hanya memahami cara menjual produk secara langsung dan tidak paham tentang aktivitas penjualan online yang akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya keuntungan yang didapatkan perusahaan. Setelah didalami, hal ini terjadi karena karyawan MSDN Coffee belum pernah teredukasi berkaitan hal tersebut. HR pun memutuskan bahwa karyawan MSDN Coffee membutuhkan training. Jadi valid ya, dengan identifikasi masalah yang ada, tawaran-tawaran yang muncul, memang perintah dari owner ini untuk mengadakan training itu tepat. Nah, tahap keempat adalah desain dan solusi. Karena penyebabnya adalah karyawan belum pernah teredukasi, dan tujuannya adalah supaya seluruh karyawan MSDM Coffee memahami dan mampu melakukan aktivitas penjualan online. Desain trainingnya saya putuskan untuk mengadakan workshop dengan mengundang ahli dari luar yang dilakukan selama 3 hari di ruang meeting kantor. Nah, 5 evaluasi parameter keberhasilan dari training kita. Yang pertama adalah training dihadiri oleh seluruh karyawan MSDM Coffee. Kalau misalnya karyawannya ada 10, ya 10-10-nya bisa hadir semua. Dan yang terakhir, seluruh karyawan paham mengenai aktivitas penjualan secara online dilihat dari hasil post-test yang harus di atas 80. Nilai 80 ya. Oke, itu pembahasan singkat mengenai hasil kerja saya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Saya belajar banyak dan mudah-mudahan bisa MSDM MSDM bisa terus bermanfaat bagi banyak orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.